warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Kusnul Fauziah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 2D NIM 2012111118. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi berdakwah yang saya ambil referensi dari buku Bapak Sarbini MAG. Ini ya guys. Motivasi berdakwah. Dalam dakwah adalah dorongan dalam diri seseorang dalam usahanya untuk memenuhi keinginan dalam mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan dan kebahagiaan seseorang muslim di dunia dan di akhirat. Dalam proses dakwah, jaminan rasa aman dapat direalisasikan dalam bentuk situasi dan kondisi kehidupan di lingkungan masyarakat di mana dakwah dapat dijalankan, maka masyarakat dengan mudah akan terdorong untuk menerima dan diaktualisasikan dalam perilaku pribadinya. Dakwah merupakan suatu proses motivasi agar manusia melakukan kebaikan dan melarang manusia berbuat kemunkaran untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Motivasi dakwah diperlukan sebagai upaya menjunjung nilai-nilai yang dalam upaya memberikan kehidupan yang dalam masyarakat baik masyarakat Islam maupun non-muslim sebagai upaya memberikan kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana dalam sejarah dakwah pada awalnya, suku Quraisy memandang dirinya lebih mulia dibandingkan suku-suku lain dari bangsa Arab. Namun pada akhirnya kaum Quraisy tunduk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada motivasi dakwah menjadi nilai sekaligus pedoman bagi juru dakwah dapat digali dari Al-Quran. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Sebagaimana ibadah-ibadah lain, bahwa dakwah berhukum wajib. Kewajiban tersebut melekat pada setiap pribadi orang Islam yang dalam pelaksanaannya memerlukan norma tertentu. Makna ikhlas di sini adalah semata-mata melaksanakan ibadah hanya untuk Allah, seperti mencari kedudukan, kemuliaan, dan kekayaan. Keikhlasan menjadi dasar diterimanya seluruh ibadah manusia, tidak terkecuali dakwah. Yang kedua, tidak berharap balasan pahala atau sanjungan dari manusia. Pelaku dakwah atau dai menjalankan tugasnya semata-mata berharap ridha Allah, bukan berharap balasan pahala dari manusia. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 127. Berdasarkan ayat tersebut, pelaku dakwah tidak mudah putus asa jika menemukan fakta tujuan dakwahnya belum tercapai secara maksimal. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban dakwah sebagai perintah dan takut ancaman dari Allah, tidak menjalankan dakwah. Pelaku dakwah harus memposisikan dakwah sebagai tugas yang dilaksanakan berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, ketentuan Allah dan Rasul-Nya menjadi satu-satunya dasar rujukan dalam mengambil setiap tindakan. Karena secara sosio-religio, dakwah sangat dibutuhkan bagi masyarakat, maka perlu dakwah harus memiliki motivasi dakwah Islam yang dapat melahirkan keadaan masyarakat yang khair al-ummah sebagai keadaan yang dituju sebagai sasaran dakwah. Yang kedua, ada juga motivasi beramal dan berdakwah yang berada di hadis Al-Bukhari nomor 1. Terjemahannya, telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi berkata, saya pernah mendengar Umar bin Al-Khattab di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin
digapainya atau karena seseorang merupakan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkan. Lalu ada pesan hadis. Pesan hadis niat secara bahasa berarti keinginan, sedangkan niat secara istilah syar'i yang dimaksud adalah berazam mengerjakan sesuatu ibadah ikhlas karena Allah. Letak niat dalam batin hati. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah, berbeda dengan seseorang yang berniat beramal karena mengejar dunia seperti mengejar wanita. Dalam hadis disebutkan contoh amalannya yaitu hijrah. Yang ada yang berhijrah karena Allah dan ada yang berhijrah karena mengejar dunia. Dan kalimat innama a'malu biniyat yang berarti sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Maksudnya amalan atau perbuatan yang niatkan. Sedangkan kalimat wa innama likullim ri'imanawa, setiap orang akan mendapat apa yang diniatkan. Ini dilihat dari sudut pandang al-manwilahu, yaitu kepada siapakah amalan tersebut ditunjukkan, ikhlas lillah ataukah ditujukan kepada selainnya. Hadis di atas menunjukkan bahwa setiap orang akan diganjar sesuai yang ia niatkan, walaupun realita yang terjadi ternyata menyelisihi yang ia maksudkan. Termasuk dalam sedekah. Meskipun yang menerima sedekah adalah bukan orang yang berhak, Ibnu Taimiyah menjelaskan, orang yang melakukan sesuatu maka pasti ia telah berniat. Jika seseorang dibebani suatu amalan lantas dikatakan tidak berniat. Jika seseorang dibebani suatu amalan lantas dikatakan tidak berniat, maka sungguh ini adalah pembeban yang mustahil dilakukan, karena setiap orang yang hendak melakukan sesuatu amalan yang disyariatkan atau tidak disyariatkan, pasti ilmunya telah mendahulunya dalam hatinya. Inilah yang namanya niat. Lalu niat ada dua macam. Yang pertama, niat pada siapakah ditujukan amalan tersebut, al-ma'mul lahu. Yang kedua, niat amalan. Niat jenis pertama adalah niat yang ditujukan untuk mengharap wajah Allah dan kehidupan akhirat. Inilah yang dimaksud dengan niat yang ikhlas. Sedangkan niat amalan itu ada dua fungsi. Yang pertama, untuk membedakan manakah adat atau kebiasaan, manakah ibadah. Misalnya adalah puasa. Puasa berarti meninggalkan makan, minum, dan pembatal lainnya. Namun terkadang seseorang meninggalkan makan dan minum karena kebiasaan, tanpa ada niat mendekatkan diri pada Allah. Terkadang pula maksudnya adalah ibadah. Oleh karena itu, kedua hal ini perlu dibedakan dengan niat. Yang kedua, untuk membedakan satu ibadah dan ibadah lainnya adalah ibadah yang hukumnya fardhu ain dan yang fardu kifayah. Ada yang termasuk rawatib, ada yang niatnya witir, ada yang niatnya sekedar sholat sunnah saja. Semuanya ini dibedakan dengan niat. Hijrah itu berarti meninggalkan. Secara istilah, hijrah adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Hijrah itu hukumnya wajib bagi muslim ketika ia tidak mampu menampakkan lagi syair agamanya di negeri kafir. Hijrah juga bisa berarti berpindah dari maksiat kepada ketaatan. Dalam beramal butuh niat ikhlas. Karena dalam hadis dibutuhkan amalan hijrah yang ikhlas dan amalan hijrah yang tujuannya untuk mengejar dunia. Hijrah pertama terpuji, hijrah kedua tercela. Lalu selanjutnya ada usaha dan pekerjaan yang paling baik. Ada teksnya, saya akan bacakan teksnya. Khot da syanai
yazidu hadasyanal mas'udiyungan wa ili abi bairi an abayata nirifa ataini rofi'in ni khadijim ngan jadi rofi'in fi ibni khadijim kola khila ya Rasulullahi ayul kasbi atyabu kola ngamalur rojuli biyadihi wa qulu ya imah mabru. Terjemahannya, wahai Rasulullah, mata pencaharian, apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur. Pesan hadis tersebut adalah kasb. Yang dimaksud dalam hadis di atas adalah usaha atau pekerjaan mencari rezeki. Asy Syaibani mengatakan bahwa kasb adalah mencari harta dengan menempuh sebab yang halal, sedangkan kasb thayyib maksudnya adalah usaha yang berkah atau halal. Sehingga pertanyaannya dalam hadis di atas dimaksudkan manakah pekerjaan yang paling diberkahi. Kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa para sahabat tidak bertanya manakah pekerjaan yang paling banyak penghasilannya, namun yang mereka tanya adalah manakah yang paling thayyib atau diberkahi. Sehingga dari sini kita dapat tahu bahwa tujuan dalam mencari rezeki adalah mencari yang paling berkah. Untuk mencari bukan mencari manakah yang menghasilkan paling banyak, karena penghasilan yang banyak belum tentu barokah. Lalu ada mengajak mengikuti petunjuk. Saya baca terjemahannya. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Al-Mas'udi dari Abdul Malik bin Umair dari Ibnu Jarir bin Abdullah dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mensunahkan sunnah kebaikan lalu dia diikuti atasnya, maka dia mendapatkan pahala dan seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mensunahkan sunnah kejelekan lalu dia diikuti atasannya, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Itu ada di hadis Tirmizi 2599. Pesan hadis ini adalah, hadis ini mengandung anjuran untuk memotivasi berdakwah, yaitu mengajak manusia pada petunjuk dan kebaikan. Keutamaan hadis ini juga peringatan dari perbuatan mengajak manusia kepada kesesatan dan penyimpangan serta besarnya dosa penyeru kepada kejelekan. Hadis tersebut juga menunjukkan anjuran yang disertai dengan memberikan contoh perkara-perkara yang baik dan haramnya memberikan contoh perkara-perkara yang buruk. Orang yang memberikan teladan perbuatan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Orang yang memberikan contoh kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut serta dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Begitu juga ada orang yang mengajak kepada petunjuk, ia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, atau mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa pengikutnya.
baik petunjuk atau kesesatan tersebut ia yang pertama kali memulainya atau sudah ada sebelumnya. Dan baik itu dengan mengajarkan ilmu atau ibadah ataupun adab dan lainnya. Lalu, maksud dengan asana atau jalan ialah ilmu yang bermanfaat, dan yang dimaksud subnaya, jalan yang ditempuh Nabi Muhammad, ialah jalan menuju amal saleh yang diutus Nabi Muhammad untuk menjelaskan kebenarannya dari kebatilan, menjelaskan tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum, dan berita yang datang darinya, memerintahkan semua yang bermanfaat untuk hati, ruh, dan jasad. Nabi Muhammad memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah mencintainya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal saleh, beradab dengan adab yang bermanfaat. Nabi Muhammad melarang perbuatan syirik, perilaku dan akhlak yang buruk, yang berbahaya untuk hati dan badan, dunia dan akhirat. Maka setiap orang yang mengajarkan ilmu dan mengarahkan orang lain kepada jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan ilmu, maka dia disebut sebagai penyeru kepada petunjuk. Dan setiap orang yang menyeru kepada amal salih yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hak makhluk secara umum dan khusus, maka dia juga disebut sebagai penyeru kepada petunjuk. Lalu yang terakhir ada analisis hadis. Analisis ketiga hadis di atas berdasarkan postulat yang menyatakan dakwah disebut komunikasi, akan tetapi komunikasi belum tentu dakwah. Perbedaan antara dakwah dan komunikasi terletak pada isi dan orientasi kegiatan dakwah dan kegiatan komunikasi. Pada komunikasi, isi pesannya umum, bisa juga berupa ajaran agama, sementara orientasi pesannya adalah pada pencapaian tujuan dari komunikasi itu sendiri, yaitu munculnya efek dan hasil yang berupa perubahan pada sasaran. Sedangkan pada dakwah, isi penjelasannya jelas, berupa ajaran Islam dan orientasinya adalah penggunaan metode yang benar menurut ukuran Islam. Dakwah merupakan komunikasi ajaran-ajaran Islam dari seorang dai kepada umat manusia dikarenakan di dalamnya terjadi proses komunikasi. Dakwah merupakan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Paling tidak ada 3 pola yang dapat dipahami. Yang pertama, dakwah sebagai bentuk komunikasi karena komunikasi adalah kegiatan informatif agar orang lain mengerti, mengetahui, dan kegiatan persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima, melakukan kegiatan dan perbuatan suatu paham atau keyakinan. Yang kedua, dakwah dan komunikasi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, dakwah adalah melaksanakan perintah serta takut ancaman. Pelaku dakwah harus memposisikan dakwah sebagai tugas yang dilaksanakan berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Artinya, tugas itu mempunyai implikasi pada lahirnya tanggung jawab moral yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, ketentuan Allah dan Rasul-Nya menjadi satu-satunya dasar rujukan dalam mengambil setiap tindakan. Secara terperinci, Al-Bayuni dalam Al-Madkhal ila Ilm al-Dakwah menyampaikan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh dai, yaitu yang pertama, memiliki keyakinan mendalam terhadap apa yang didakwahkan. Yang kedua, memiliki hubungan erat dengan sasaran dakwah. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan wawasan tentang apa yang didakwahkan, memiliki sikap istiqomah atau konsisten antara pengetahuan dan perbuatan. Yang keempat, memiliki kepekaan atau kepedulian yang tajam. Yang kelima, mempunyai kebijakan dalam menggunakan metode. Yang keenam, memiliki akhlak yang terpuji. Yang ketujuh, memiliki sikap berbaik sangka kepada sesama umat Islam. Yang kedelapan, memiliki kemampuan menutupi kekurangan atau aib orang lain. Yang kesembilan, berbaur dengan masyarakat
dipandang baik dan menjauhinya jika dipandang buruk. Yang ke-10, memposisikan orang lain untuk kedudukan serta pengetahuan kelebihan-kelebihan bagi setiap individu. Yang ke-11, saling membantu bermusyawarah dan saling memberi nasihat bagi sesama pendakwah. Persyaratan yang diajukan oleh Al-Bayanuni ini menegaskan bahwa pelaku dakwah atau dai harus profesional dalam melaksanakan kewajiban dakwahnya. Pelaku dakwah dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap keteladanan. Sikap moral dan motivasi pelaku tercermin dalam aktivitasnya sebagai berikut. Nah, yang pertama, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, tidak tergoda kekayaan dan kemewahan dunia. Yang ketiga, tidak mencari kemuliaan dari manusia atau tidak ikhlas karena Allah. Yang keempat, konsisten melaksanakan apa yang diucapkan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan di video ini untuk memenuhi syarat UTS dari Bapak Sarbini MAG. Maaf bila saya membaca dan maaf bila ada kata-kata yang salah karena manusia sesungguhnya tidak ada yang sempurna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.